Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah walil kitabah lil qiraah walil qiraah lil ma'rifah walil ma'rifah lil ibadah walil ibadah lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman yang terang benderang ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada suatu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Ma min syai'in ahaqqu bituli sijni minal lisan." Yang artinya, tidak ada suatu yang paling berhak aku penjarakan dalam waktu yang sangat lama kecuali al-lisan. Ada juga pepatah Arab atau hikmah Arab mengatakan, "Idza ta'amalul aqlu qalal kalam." Yang artinya, apabila pikiran seseorang itu sudah sempurna, maka dia akan sedikit dalam berbicara. Dari hal tersebut kita bisa pahami bahwa ketika seseorang itu semakin cerdas dan semakin pintar, maka dia akan sedikit dalam berbicara. Dia akan memikirkan apa yang ia bicarakan. Dia tidak akan mengatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena ketika ia berpikir untuk berbicara, dia hanya terlintas dalam pikirannya apakah yang ia ucapkan itu bisa mendatangkan ridho Allah dan juga manfaat, atau sebaliknya, apakah kita akan mendapatkan madarat dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang bodoh. Mereka tidak bisa menjaga perkataan-perkataan mereka. Mereka mengucapkan sesuai hawa nafsu yang ia inginkan, karena orang bodoh itu tidak bisa menjaga lisannya. Mereka tidak mau tahu apa yang mereka ucapkan. Entah itu mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong, dusta, keji, ataupun yang lainnya. Mereka tidak mau tahu. Semoga kita dijaga dari perkataan-perkataan tersebut. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Lisan adalah gayungnya hati atau patokannya hati. Maka ketika lisan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, manfaat, atau penuh hikmah, maka bisa dikatakan kualitas hati kita itu sangat baik. Tetapi sebaliknya, ketika dari lisan kita terucap hal-hal yang buruk, kotor, dan juga menyakiti orang lain, bisa dikatakan kualitas hati kita itu sangat buruk. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka dari itu, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus selalu menjaga yang namanya lisan. Karena Abdullah bin Mas'ud saja masih merasa bahwa lisan itu harus dijaga, apalagi kita. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, "Ma yalfidu min qauli illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu perkataan yang mana perkataan tersebut ada malaikat raqib dan atid. Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa ada dua malaikat di antara kita, yaitu di sisi kanan dan juga di sisi kiri kita. Di sisi kanan mencatat kebaikan dan di sisi kiri mencatat keburukan. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, pasti ada yang mencatat. Entah itu besar ataupun kecil, pasti ada yang mencatat. Termasuk perkataan-perkataan lisan kita, entah itu perkataan buruk ataupun perkataan kotor. Pasti malaikat-malaikat ini siap untuk mencatat apa yang kita lakukan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka dari itu
hendaknya kita selalu untuk menjaga lisan-lisan kita. Apalagi ketika di bulan Ramadan, kita harus selalu menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun kotor, agar ibadah puasa kita ini bersih dari perbuatan-perbuatan tersebut. Luqman bin Hakim pernah menasihati kepada anaknya yang berbunyi, "Wahai anakku, ketika orang-orang itu berbangga dengan perkataan-perkataan mereka, maka berbanggalah kamu dengan diammu, karena itu akan lebih selamat." Maka dari itu, saya mengajak kepada ikhwanul muslimin semua untuk selalu menjaga lisan-lisan kita dari hal-hal yang bisa mengotori kesucian puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.